Hai semuanya, perkenalkan nama saya Kristina Rubika Don. Saat ini saya akan menjelaskan mengenai pembajakan kapal laut dan salah satu kasus nyatanya. Pengertian pembajakan. Pembajakan atau piracy adalah tindakan kekerasan, penahanan, perampasan, atau perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pihak swasta terhadap kapal, awak kapal, atau muatan kapal di laut lepas untuk tujuan pribadi seperti memperoleh uang tebusan atau keuntungan ekonomi. Contoh kasus nyata yang saya pakai di sini adalah pembajakan MV Sinar Kudus pada tahun 2011. Kronologi singkatnya, pada 16 Maret 2011, kapal kargo Indonesia MV Sinar Kudus yang mengangkut vertikal menuju Rotterdam, Belanda, dibajak perompak Somalia di perairan dekat Somalia. Sebanyak 20 awak kapal WNI disandra dan para perompak meminta uang tebusan. Selama 46 hari pemerintah Indonesia melakukan upaya diplomasi dan koordinasi. Sementara TNI mengirim kapal perang ke wilayah tersebut. Pada 1 Mei 2011, setelah negosiasi dan pembayaran tebusan, para sandera serta kapal dibebaskan dan kemudian dikawal TNI Angkatan Laut hingga aman. Fakta hukum dan teori. Fakta hukum yang pertama, memenuhi unsur pembajakan. Pasal 101 Unklos 1982 menyatakan bahwa pembajakan merupakan tindakan kekerasan, penahanan, atau perampasan yang dilakukan untuk tujuan pribadi terhadap kapal lain di laut lepas. Dalam hal ini sesuai dengan kasus MV Sinar Kudus. Fakta hukum yang kedua adalah terjadi di laut lepas. Lokasi pembajakan tersebut berada di luar yurisdiksi negara manapun. Teori yang mendasarinya adalah teori kebebasan laut lepas atau freedom of the high sea. Laut lepas merupakan wilayah yang terbuka bagi semua negara dan tidak boleh dikuasai oleh pihak tertentu. Fakta hukum yang ketiga adalah berlaku asas yurisdiksi universal. Menurut pasal 105 Unklos 1982, setiap negara memiliki hak untuk menangkap dan mengadili pelaku pembajakan yang ditemukan di laut lepas. Teori yang mendasarinya adalah teori yurisdiksi universal atau universal jurisdiction. Fakta hukum yang terakhir adalah kewajiban kerjasama internasional. Pasal 100 Unklos 1982 mengatur bahwa seluruh negara wajib bekerja sama dalam mencegah dan memberantas pembajakan di laut lepas. Teori mendasarinya ada dua. Yang pertama, teori kepentingan bersama masyarakat internasional atau Common Interest Theory. Keamanan laut merupakan kepentingan bersama seluruh negara karena laut digunakan sebagai sarana perdagangan dan transportasi internasional. Yang kedua, teori kerjasama internasional, International Cooperation Theory. Permasalahan lintas negara tidak dapat diselesaikan oleh satu negara saja, tetapi oleh semua negara. Saran dan cara menangani kasus pembajakan kapal laut. Yang pertama, pencegahan sejak dini. Pembajakan harus dicegah sejak awal. Yang kedua, meningkatkan kerjasama keamanan maritim. Meningkatkan kerjasama keamanan maritim dengan negara-negara yang berada di sekitar wilayah rawan pembajakan. Yang ketiga, penguatan sistem keamanan seperti pengawal bersenjata yang sesuai hukum internasional. Yang keempat, peningkatan kapasitas awak kapal, serta pelatihan khusus bagi awak kapal. Yang kelima, penegakan hukum internasional yang tegas sehingga para pelaku pembajakan benar-benar diadili dan diberikan sanksi yang tegas. Yang keenam, penanganan akar permasalahan, misalnya dengan membantu stabilitas politik dan ekonomi di negara-negara yang menjadi basis kelompok perompak. Yang ketujuh, strategi jangka panjang. Tidak hanya berfokus pada penindakan, tetapi juga pada pencegahan jangka panjang agar keamanan pelayaran internasional dapat terjamin. Kesimpulannya, kasus MV Sinar Kudus menunjukkan bahwa pembajakan laut merupakan kejahatan internasional yang mengancam keamanan pelayaran dunia. Penanganannya memerlukan kerjasama internasional, penegakan hukum laut internasional, dan perlindungan yang efektif terhadap awak kapal serta kepentingan negara. Sekarang saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah terkumpul. Yang pertama itu dari Angelin Helena Jawaluci. Mengapa implementasi Unklos 1982 dalam penegakan hukum terhadap pelaku pembajakan kapal laut harus diperkuat dengan sanksi yang tegas? Jelaskan tantangannya jika penegakan hukum ini lemah. Jawabannya itu, karena pembajakan itu bisa mengancam keselamatan pelayaran dan keamanan laut. Sanksi yang tegas memberi efek jera dan menunjukkan komitmen negara dalam memberantas kejahatan maritim. Jika penegakan hukumnya lemah, maka keamanan pelayaran terganggu, kerjasama antar negara sulit, dan kejahatan lintas negara lainnya berkembang. Pertanyaan berikutnya dari Jeffy Tesmenga. Mengapa pembajakan laut dikategorikan sebagai kejahatan yang tunduk pada yurisdiksi universal, dan apa keuntungan serta tantangan penerapan prinsip tersebut? Jawabannya itu, karena pembajakan itu terjadi di laut lepas dan mengancam pelayaran internasional. Setiap negara dapat menangkap, mengadili pelaku tanpa melihat kewarganegaraan pelaku,
korban atau kapal yang diserang. Keuntungannya mencegah pelaku lolos dari hukuman, memperkuat kerjasama internasional, serta memberi efek jerah. Tantangannya, perbedaan sistem hukum antara negara, serta keterbatasan kemampuan atau kemampuan negara untuk mengadili para pelaku.